Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda saat ini? Saya harap Anda tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya harap Anda tetap menjaga kesehatan dengan baik. Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang sudah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya, yaitu tentang keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan, dalam video ini saya akan melanjutkan poin yang kedua, saudara. Nah, poin yang pertama saya sudah memberikan, ya, mengapa atau bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan ini. Poin yang pertama yang saya berikan dalam video yang sebelumnya yaitu bahwa yang pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa diri kita adalah orang berdosa di hadapan Allah. Kita harus sadar akan hal itu. Dan saya sudah jelaskan poin ini, dan poin yang kedua yang saya berikan saat ini adalah bahwa orang berdosa ya tidak mungkin masuk surga. Jadi poin pertama, kita adalah orang berdosa di hadapan Allah, dan poin yang kedua kita harus tahu juga bahwa orang berdosa itu tidak mungkin masuk surga. Nah, mengapa tidak mungkin masuk surga, saudara terkasih dalam Tuhan? Apakah Allah tidak mengasihi orang berdosa? Ya, bukan, saudara. Bukan Allah tidak mengasihi orang berdosa, tetapi karena Allah memiliki sifat yang maha kudus, ya. Karena Allah memiliki sifat yang maha kudus, dan sorga itu adalah tempat Allah yang maha kudus, saudara. Ya. Jadi ingat, Allah itu memiliki sifat yang maha kudus, dan sorga itu tempat Allah yang maha kudus, saudara. Ya. Sehingga orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, di mana ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Kudus? Dalam video saya yang pertama itu saya sudah menyinggung bahwa Allah itu Maha Kudus, saudara, ya. Seperti di Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, ya, saya sudah singgung di situ bahwa Allah itu Maha Kudus, ya. Dikatakan di situ kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Jadi saya akan memberikan ayat yang lain di mana sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang kudus, ya. Mari kita buka di dalam Yesaya, misalnya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-15 misalnya, ya. Yesaya 43 ayat yang ke-15 dikatakan, "Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel." Ya, jadi dijelaskan di sini, akulah Tuhan yang Maha Kudus. Jadi jelas, ya. Jadi Tuhan atau Allah, Raja atas segala raja ini, dia memiliki sifat yang Maha Kudus, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena Allah itu sifatnya Maha Kudus, maka dia terpisah dari orang berdosa. Terpisah dari orang berdosa. Ya, kudus itu artinya, ya, kalau dalam bahasa Yunani, ya, hagios, saudara, ya. Kata kudus dalam bahasa Yunani yaitu hagios. Nah, hagios ini bisa diartikan terpisah atau terkhusus, ya. Terkhususkan atau terpisahkan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jadi Allah itu terpisah dari orang berdosa karena apa? Sifatnya yang Maha Kudus. Dan orang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, saudara. Karena dia orang berdosa, ya. Karena dia tidak kudus, ya. Jadi orang berdosa terpisah dari Allah yang Maha Kudus, dan Allah yang Maha Kudus juga terpisah dari orang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca satu ayat lagi di dalam misalnya Yesaya, ya. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Ya. Tetapi yang merupakan pemisah, jadi dijelaskan di sini, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi ternyata di ayat ini dijelaskan bahwa kejahatan kita atau dosa kita itulah yang membuat kita terpisah dari Allah. Ya, inilah yang menjadi pemisah kita, yaitu dosa, pelanggaran, kejahatan kita di hadapan Allah.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok doa saya tidak didengarkan oleh Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya selama ini? Ya, saya sudah banyak bergumul, saya sudah berdoa, ya, tiap hari saya berdoa dan bahkan berdoa dengan bercucuran air mata, segala macam, berlutut dan segala macam, ya. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, bisa jadi jawabannya adalah karena dosa kita. Ya, karena dosa kita. Karena dikatakan di sini, ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Jadi ia tidak mendengar. Ya, Allah ini tidak mendengar, ya, doa kita, ya, ialah segala dosamu. Jadi sekalipun kita berseru-seru kepada Tuhan siang malam, saudara, dan Allah tidak mau mendengar. Kenapa? Ya, karena dosa kita. Inilah yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan yang membuat Allah tidak mendengar segala permintaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus. Dan sehingga dia terpisah dari orang berdosa. Nah, oleh karena itu, kalau tidak masuk surga, kita tidak mungkin masuk surga, maka kita masuk kemana, saudara? Ya, saya sudah berkata bahwa hanya ada dua pilihan. Ya. Setelah kita meninggal ini, kalau bukan masuk surga, ya masuk neraka. Apakah neraka itu nyata? Oh, nyata, saudara. Real, saudara. Bukan seperti kata orang ada yang tidak percaya ada neraka, ya, bahkan ada yang berkata bahwa itu hanya semacam dongeng dan lain sebagainya, saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, neraka itu bukan dongeng atau semacam khayalan atau lain sebagainya, saudara. Tetapi neraka itu nyata, real, saudara. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau kita percaya sorga itu nyata, sorga itu ada, maka sebenarnya kita juga harus percaya bahwa neraka itu ada, saudara. Ya. Mengapa kita percaya ada sorga, lalu neraka kita tidak percaya ada, saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita mengerti. Ya. Jadi, neraka itu nyata, neraka itu real. Ya. Dan orang berdosa seharusnya masuk ke sana, saudara. Ya. Orang berdosa ya tidak mungkin masuk surga, saudara. Kalau dia tetap orang berdosa sampai dia meninggal, saudara, maka ya dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya tidak masuk neraka dan bisa masuk surga, saudara? Ya. Supaya tidak masuk neraka dan bisa masuk surga, bagaimana caranya? Cara satu-satunya adalah dosa itu harus diselesaikan. Dosa itu harus diselesaikan. Ya. Dosa kita harus diselesaikan, saudara. Ya, bagaimana cara penyelesaian dosa? Nah, ini ya, cara penyelesaian dosa ini akan dijelaskan dalam video berikutnya, saudara. Ya, banyak cara ya orang menawarkan. Ya, banyak orang berpandangan cara menyelesaikan dosa begini, cara menyelesaikan begini. Ya, banyak pandangan, saudara. Dan akan kita bahas dalam video selanjutnya. Ya, cara menyelesaikan dosa. Ya. Kita harus selesaikan dosa kita, barulah kita bisa masuk surga. Ya. Dosa ini harus diselesaikan, dibereskan. Nah, nantikan video saya selanjutnya. Sampai di sini dulu. Maranatha.